Isi Tapal Batas dan Pedalaman Hugeng Awards 2024. AKP Eka Berlin, Kasat Samapta Polres Nunukan, tersentuh oleh anak-anak mantan pekerja migran Indonesia yang kesulitan mengakses pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pujikan, Salam Presisi. Pada saat sore ini, saya selaku perwakilan dari siswa Diktuk SPN Polda Kaltara sedang melaksanakan kunjungan ke rumah belajar yang merupakan salah satu program yang dibuat oleh Komandan AKP Eka Berlin selaku Kasat Samapta Polres Nunukan. Selamat sore Komandan, mohon izin untuk mohon izin Komandan bisa memperkenalkan diri dulu supaya bisa ditahu Komandan. Baik, saya AKP Eka Berlin, Kasat Samapta Polres Nunukan. Adapun Komandan, visi misi Komandan untuk mendirikan rumah belajar ini apa Komandan? Baik, terima kasih. Selamat sore. Kenapa kami khususnya Polres Nunukan membentuk salah satu giat atau merupakan inovasi bagi personel Polres Nunukan, yaitu berkaitan dengan pendidikan. Karena pada prinsipnya kami ini, di mana insan Polri berada, peduli akan pendidikan. Sama-sama kita ketahui bahwa Polres Nunukan, wilayah Nunukan ini secara geografis berdampingan dengan negara tetangga yaitu Malaysia, di mana potensi deportasi atau pemulangan terhadap anak-anak TKI itu tinggi sekali. Yang mana kita melihat bahwa anak-anak tersebut selain mereka tidak bersekolah, ada juga mereka yang putus sekolah. Nah, disitulah timbul kepedulian kita terhadap anak-anak tersebut. Awalnya kami bersama patroli perintis Polres Nunukan itu menemukan anak-anak, ada yang di pelabuhan, ada yang di pengikat rumput laut, yang mana mereka ini semua usia sekolah, ya. Sebagai anggota Polri yang peduli akan pendidikan, rasa miris. Kenapa anak-anak seusia ini berada di lingkungan yang tidak semestinya? Artinya seharusnya mereka ada di tempat sekolah, ya. Kami punya prinsip pendidikan adalah senjata utama untuk berubah dunia. Tanpa pendidikan tidak ada kemungkinan atau kemungkinan kecil kita bisa mencapai kesuksesan. Nah, dari kepedulian tersebut tercetuslah keinginan kami untuk melakukan pendampingan, memberi fasilitasi atau memfasilitasi anak-anak tersebut untuk bisa bersekolah. Dari patroli kami menemukan bahwa mereka ini adalah anak-anak ex-TKI, ya, yang dihalau atau diusir bersama keluarga, ya. Kami tanya kenapa tidak disekolahkan. Kami tidak punya data, tidak punya identitas. Ya, kami bekerja sama dengan dinas capil, catatan sipil, sehingga terbitlah ini akte. Nah, dengan akte kami berkoordinasi dengan dinas pendidikan, dengan sekolah, akhirnya bisa menyekolahkan mereka. Bagi yang sudah usia di atas usia sekolah, kami komunikasi dengan pembuatan paket kerja paket A, paket B, paket C. Nah, itu yang kami lakukan. Kami punya prinsip bahwa yang sudah disampaikan atau kami kutip dari Nelson Mandela
penerima hadiah Nobel bahwa pendidikan adalah senjata utama untuk berubah dunia. Terus lalu kemudian untuk kendalanya apa saja kemudian dalam mendirikan rumah belajar ini? Baik, kendala sih sebenarnya relatif. Biasanya anak-anak itu sudah terbiasa di lingkungan seperti pengikat rumput laut. Mereka itu sudah terbiasa dengan mendapat upah dari mengikat rumput laut. Sehingga mereka itu untuk kembali ke dunia normal, ke sekolah itu udah malas. Nah, itu yang salah satu bagaimana kita memotivasi mereka untuk kembali ke dunia belajar, dunia anak-anak. Nah, yang kendala kedua terkadang dari orang tuanya. Kami berusaha untuk mengkomunikasi dengan orang tuanya bahwa anak-anak ini punya masa depan. Kalau kiranya anak-anak ini dibiarkan sendiri, ya, dibiarkan terus akhirnya mereka secara berpikir mereka akan berubah. Untuk apa lagi sekolah? Saya udah bisa dapat uang. Padahal harapan kita dia harus lebih baik dari orang tuanya. Untuk pendanaan setiap kegiatan dan honor tenaga pengajarnya itu kemudian berasal dari mana, Mas? Nah, itulah yang harus kita pahami. Tenaga pengajar relawan ini semua adalah selain anggota Polri, rekan-rekan perintis yang patroli, ya, ada juga relawan dari luar, yaitu rata-rata adalah anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa, baik dari Universitas Borneo yang dari Tarakan yang kebetulan berlibur di sini, atau dari beberapa universitas yang ada di Nunukan. Untuk motivasi komandan supaya kegiatan ini terus berjalan kemudian supaya tetap konsisten itu apa, Bang? Baik, terima kasih. Untuk terus berjalan sebenarnya adalah prinsip itu tadi yang saya bilang. Hidup saya harus berarti. Gitu? Dan saya harap adik-adik juga, terutama adik-adik siswa yang nantinya akan tampil di masyarakat, ya. Ini adalah bentuk salah satu komunikasi kita dengan masyarakat. Polri harus hadir di mana saja, ya. Polri harus bisa melakukan hal-hal yang berdampak pada masyarakat, ya. Dan memulai dengan kata-kata jangan saya dapat apa, tapi saya sudah berbuat apa, ya. Ketika hidup kamu bermanfaat buat orang lain, niscaya dimanapun kalian berada, kalian akan bisa menjadi contoh buat orang lain. Terakhir, Konan, mohon kiranya Konan dapat diberikan motivasi ataupun pesan-pesan kepada kami siswa Diktub SPN Polda Kaltara yang nantinya akan bersentuhan langsung dengan masyarakat, Konan. Baik, terima kasih adik-adik sekalian, junior saya. Dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada adik-adik, tugas adik-adik ke depan akan lebih berat, ya. Adik-adik nanti akan kembali ke masyarakat, akan menjadi seorang polisi. Hendaklah bukan hanya tampilannya saja polisi, tapi kemampuan, ya, sebagai seorang polisi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, khususnya di pasal 13 terkait dengan tugas pokok kita, kata kuncinya kita adalah pelayan. Bagaimana kita ini membaktikan diri kita sebagai pelayan. Saya termotivasi juga dengan apa yang dikatakan Bapak Presiden ke-7 tentang Polri. Polri bukan hanya sekedar profesi, tetapi bentuk suatu pengabdian. Nah, inilah yang dikatakan pengabdian, ya. Ketika kita melakukan sesuatu itu dengan ikhlas, melakukan sesuatu itu dengan bahagia, endingnya pasti baik. Dedikasi untuk negeri, baktiku di tapal batas. Jadi harapan saya, tampilan rekan-rekan bukan hanya polisi, tetapi di mana rekan-rekan berada, jadilah polisi yang baik.
Terakhir, jika belum bisa berprestasi, minimal tidak melakukan hal yang berdampak kontraproduktif atau yang menyusahkan masyarakat khususnya. Kalau kita mau bicara dampak tentang kegiatan ini, ya, itu dampaknya luas sekali, ya, daripada kegiatan ini. Yang pertama, anak-anak yang seumuran begini, ini kan di satu sisi mereka itu pada hari-hari yang kosong mereka lebih banyak bermain dengan HP. Nah, ketika dengan adanya kegiatan seperti ini, mereka akan fokus kembali ke menyangkut masalah pendidikan. Yang mungkin, ya, selama ini mereka belum tahu, ya, dengan adanya kegiatan ini, ya mereka jadi tahu. Nah, terus untuk masalah tentang anak-anak ini datangnya itu daripada keluarga yang memang keberadaannya cukup prihatin karena memang ex-TKI deportasi waktu itu, sehingga susah sekali untuk mereka itu bisa disekolahkan di sekolah formal. Ya, nah mereka itu lebih banyaknya dibawa oleh orang tuanya ketika waktu-waktu seperti itu untuk mengikat rumput laut. Ya, nah ini yang kita sayangkan, sehingga dengan adanya kegiatan seperti ini saya rasa memang bagus sekali, ya, sehingga anak-anak mereka bisa belajar dan bisa berhitung, ya, membaca. Ini dampak yang luar biasa. Nah, itu kalau menurut saya. Dan petunjuk Pak untuk saran-saran untuk kami siswa Diktu SPM Polda Kaltara yang nantinya juga akan bersentuhan dengan masyarakat, apa pesan-pesan Bapak untuk kami? Kalau pesan saya, ya, mungkin bisa nanti terlibat di dalam satu kegiatan yang seperti begini. Jika seandainya ada di tempat lain, ya, ada punya kegiatan seperti begini, ya, libatkan diri sebagai relawan. Itu satu. Yang kedua, ketika sudah pada posisi yang bagaimana, mungkin bisa membuka suatu kegiatan seperti ini yang bisa dikelola oleh adik-adik sendiri. Ya, ini kan untuk kebaikan kita semua, ya, untuk ke masyarakat. Ini seperti itu. Terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan. Semoga kegiatan ini tetap dapat terus berlanjut. Sekian mungkin itu saya dari kami Pak. Nama saya Pendeta Markus, asal dari NTT tapi menetap dan melayani di Nunukan. Dan saya bergabung di relawan ini karena sebagaimana kita ketahui bahwa anak-anak yang putus sekolah ingin mau belajar, jadi ada dibentuk yang namanya wahana pendidikan perbatasan. Dan di dalamnya saya juga peduli untuk bisa membagikan ilmu kepada mereka. Dan saya berprinsip bahwa hidup ini harus berarti atau bermanfaat bagi orang lain, sehingga untuk kedepannya orang bertanya untuk apa, lalu saya bilang saya bisa menjawab bahwa apa yang kita sudah buat untuk bangsa dan negara ini hanya dengan kita bisa membantu dan bisa mengajar anak-anak yang ada tanpa kita digaji, tanpa kita diberikan apapun, itu kita memang dengan sukarela kita mengajar. Terima kasih. Lanjut untuk Bapak dari mana Pak? Kalau saya, perkenalkan nama saya Abdul Rahman. Saya sekarang berkuliah di Politeknik Negeri Nunukan. Alasan saya untuk ikut berpartisipasi sebagai relawan wahana pendidikan perbatasan adalah sebagai bentuk dari realisasi dari cita-cita saya sebagai dosen di masa depan yang insya Allah saya realisasikan dengan mengikuti kegiatan ini. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuraza, saya dari Universitas Borneo Tarakan. Nah, tujuan saya untuk mengikut serta dalam wahana pendidikan perbatasan ini karena memang dari diri saya sendiri untuk mengabdi ke masyarakat seperti itu, dan juga untuk menambah relasi saya ke masyarakat untuk mengajar. Mungkin bisa sedikit dikasih kisi-kisi untuk kakak-kakak relawan ini, apakah ada honor ataupun pemberian atau secara sukarela seperti apa Kak? Untuk sukarela itu mungkin adalah beberapa yang kami dapatkan. Dan tapi kan untuk ikut wahana pendidikan ini memang pada dasarnya kami keinginan sendiri seperti itu. Nah, mungkin itu saja rekan-rekan kegiatan kita pada sore ini.
Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya.